Sebenarnya gue males banget bahas hal ini karena nggak jauh-jauh gitu, nggak ada bedanya gitu-gitu mulu. Yes, gue akan kembali ngebahas ospek, sebuah kegiatan yang nggak ada matinya dan nggak kelar-kelar juga korbannya gitu, dan harusnya udah segera selesai. Dan buat yang udah sering nontonin gue, apalagi di series Bukan Sekolah, udah pasti harusnya sih bosen ya, harusnya sih bosen kayak, ya Lano omongan lu itu lagi, emang iya bakal itu lagi karena nggak berubah-ubah, kejadiannya gitu-gitu lagi. For the context, jadi mungkin lu pada juga udah tahu, ada keluar beritanya gitu tentang sebuah video ospek yang berlebihan lah, ada bentak-bentak dan ada aktivitas fisik juga. Yang jelas-jelas juga aktivitas fisiknya bukan cuman yang merugikan, walaupun nggak kenceng, walaupun nggak kenceng gitu, tapi tetap aja menunjukkan siapa yang paling berkuasa, dan lu pada yang junior ngikut aja udah. Ada juga sampai disuruh melakukan tindakan-tindakan yang senonoh gitu, yang nggak tahu apa fungsinya gua, tapi ya ospek. Dan tentu saja mereka semua oknum gitu, jadi mesti digituin tuh oknum gitu. Nah, video-video berita tersebut ramai di sosial media, dan sebenarnya gue seneng ya karena banyak banget komen-komentar yang jelas-jelas langsung mendukung bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harusnya nggak dilakuin, harusnya sudah selesai. Tradisi ospek-ospekan kayak gini udah ilangin aja. Ada juga beberapa yang obviously rage baiting atau ya belaga bego aja gitu biar rame akunnya dan lain-lain lah, karena mungkin akunnya bisa dijual mungkin sama dia, atau emang dia memang lagi membutuhkan sebuah atensi sebanyak itu untuk mengalihkan apa ya dunia aslinya yang nggak terlalu banyak orang merhatiin dia dan hidupnya lagi kurang baik gitu ya. Ups, maaf keterusan. Tapi ada satu komen yang menurut gue pengen banget gue bahas. Lebih tepatnya karena gue udah keburu emosi, dan kayaknya daripada gue pendem dan gue telan, gue jadiin video aja lah, lumayan lah buat jadi konten. Komentarnya kayak gini: ospek bukan soal marah-marah atau kasar, tapi tentang menanamkan nilai disiplin. Makanya generasi sekarang jadi lembek sekali, makanya banyak boti. Ini langsung aja ke di depan ya, gue kasih tau ya, gue tidak ngebelain boti. Gue maksudnya nggak kayak pengen, wah lu pengen ngebelain boti dan lain-lain. Enggak, gue nggak ada urusan gitu. Yang mau gue kritisi adalah kritiknya dia terhadap video tersebut gitu, atau pada komentar orang-orang yang setuju bahwa video tersebut berlebihan, setuju bahwa ospek harusnya ditinggalkan dan lain-lain. Sekali lagi gue malas tunjukin videonya, kalian cari sendiri aja, dan kayaknya udah cukup rame ya, diomongin banyak orang dan beritanya keluar, jadi lu pasti udah tau lah video apa yang gue maksud. Nah, yang mau gue bahas adalah disiplin. Kata disiplin ini kayak kata-kata yang menurut gue sangat bergeser banget maknanya. Disiplin terkesan seperti kata yang bernuansa keras, bernuansa emosi, bernuansa apa ya, kekuatan yang besar yang apa ya, bahkan menempa lu dan membawa lu ke tempat yang lebih baik. Disiplin selalu terkesan menjadi sesuatu yang kewajiban, dan nggak ada anak kecil yang disiplin gitu loh. Anak kecil pasti nggak disiplin dan udah pasti harus didisiplinkan. Emang disiplin kayak gitu? Emang arti disiplin apa sih? Emang definisi disiplin di KBBI apa sih? Gue jadi penasaran. Disiplin di KBBI apa ya? KBBI Disiplin, tata tertib di sekolah, kemitraan dan sebagainya, ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. 3 bidang studi yang memiliki objek sistem dan metode tertentu. Ilmiah, secara pendekatan menemukan ilmu ketentuan pasti konsisten untuk memperoleh pengertian dasar dan menjadi saran studi. Cabang ilmu nasional, kondisi yang merupakan perwujudan sikap mental perilaku suatu bangsa ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdisiplin, mematuhi tata tertib. Mendisiplinkan, membuat disiplin, mengusahakan supaya mematuhi tata tertib. Wah, yuk, di KBBI juga banyak tuh kesimpulannya. Tapi ya, gue setuju sama yang dibilang KBBI bahwa disiplin ada 2 di situ ya, disiplin ilmu pengetahuan, ada juga dengan disiplin tentang peraturan dan disiplin tentang sikap. Tapi apakah itu adalah disiplin yang selalu dibawa sama so-called senior ospek lu? Enggak dong, disiplin yang dibawa sama senior ospek lu ya disiplin yang ya buat gue lagi-lagi ngaco aja. Seperti yang tadi definisi lah, mengikuti aturan gitu. Ini aturan yang buat siapa? Untuk lu digebuk, untuk lu mesti apa ya, ngumpul jam 4 pagi dan lain-lain gitu. Peraturan seperti apa? Peraturan belum tentu peraturan yang benar juga. Peraturan juga banyak yang bisa salah, yang bisa dikritisi, bukan langsung dilanggar ya. Tapi kayak ya yang buat peraturan suka-suka dia, nggak dipikirkan, nggak ditimbang gitu. Disiplin juga nggak selalu berkaitan dengan dibentak dan dikerasin. Disiplin apa ya, bisa jadi juga tentang, kalau gue ya, sorry kalau agak beda. Disiplin itu konsisten menurut gue. Bukan masalah lu bangun pagi, bukan masalah lu mesti hormat, maksudnya hormat yang literal hormat, angkat tangan kalau ada senior gitu, siap kah gitu, dan lain-lain. Itu kan bidang yang beda gitu. Disiplin ya
kalau menurut gue balik ke konsistensi. Konsisten nggak lu ngelakuin itu berkali-kali untuk kebaikan lu. Disiplin adalah salah satu cara untuk ngebuat lu makin sukses sama sesuatu. Lu mau jadi pemain bola, lu disiplin latihan kan, lu disiplin giring bola, lu disiplin penguasaan bola, lu disiplin tentang kontrol, disiplin tentang gimana cara jaga stance, disiplin gimana caranya lu aim bagus dan lain-lain. Nggak dibentak. Ya bisa jadi beberapa pemain bola dibentak ya sama pelatihnya kalau ngeyel, kalau ngocol gitu. Tapi bukan karena lu lupa pakai dasi. Ngapain juga pemain bola disuruh pakai dasi? Atau tiba-tiba disuruh ke lapangan jam 4 pagi gitu, yang dimana jadwal latihannya sebenarnya bisa jam 7, bisa jam 10. Apalagi kalau pemain bola jadwal latihannya kan disesuaikan sama schedule yang jelas gitu sama pelatihan. Kenapa dicepetin? Alasannya apa? Masuk akal apa enggak? Dan lain-lain. Ada program yang nggak boleh asal-asalan itu bikin peraturan pelatih. Ditendang dari klub nangis. Nah, gue balikin ada lagi tuh ke ospek, ke para senior yang suka bikin peraturan aneh-aneh. Lu mesti pakai name tag lah, lu mesti minta tanda tangan lah, lu mesti bawa pisang satu sisir lah dan lain-lain dengan kode-kode rahasianya. Itu peraturan yang masuk akal nggak? Peraturan yang katanya mendisiplinkan nggak? Ya peraturan yang suka-suka dan junior pada disiplin, pada ngikutin aja. Karena mereka junior, mereka nggak tahu gitu loh. Mereka takut dapat hukuman, mereka takut salah gitu. Mereka nurut sama lu karena lu senior, bukan karena lu membuat peraturan yang menguntungkan mereka, bukan lu memberikan sebuah disiplin ilmu yang bermanfaat buat mereka. Lu ngasih peraturan mereka dan mereka jadi disiplin untuk menghormati lu aja, untuk nurut dan manut sama lu. Bukan demi kesuksesan mereka, bukan demi mereka bisa jadi so-called generasi yang lebih disiplin, yang lebih sukses gitu dan mengurangi jumlah boti gitu. Enggak, junior itu cuma disiplin ngikutin lu dan that's it. Bukan disiplin demi kesuksesan mereka, bukan disiplin buat mereka jadi mahasiswa yang terbaik atau yang tersukses atau bisa menghadapi dunia kerja yang gimana. Enggak, dunia kerja nggak bakal tiba-tiba lu disuruh bawa pisang sisir satu tusuk terus topi dan name tag gitu. Enggak. Atau kita langsung balik aja, disiplin itu kan tentang konsistensi ya, tentang gimana cara lu taat peraturan gitu. Bagaimana kita bisa taat peraturan sama orang yang membuat peraturan aja nggak taat sama peraturan kampus gitu. Dilarang merokok di situ, senior lu ngerokok. Komdis ya, pas acara ospek sangat-sangat keras dan lain-lain gitu kan. Komisi disiplin, dia merokok di bawah tulisan dilarang merokok. Giliran ditanya, "Kenapa Kak merokok di tulisan dilarang merokok?" gitu. Wah, ini tentang resistance, ini tentang perlawanan. Filsafatnya keluar. Ya elah cuy bilang aja males. Tapi ya poinnya lu pada paham lah maksud gua. Disiplin buat gue adalah konsistensi. Yes, lu taat peraturan dan lain-lain juga mesti gitu. Tapi peraturannya seperti apa? Kalau peraturannya nyuruh lu tiap hari gampalin mak lu 10 kali setiap pagi hari, apa lu yain biar lu jadi orang disiplin? Enggak kan? Enggak semua peraturan mesti kita yain gitu. Dan peraturan bisa aneh itu bisa, seridikulus itu bisa. Ya, itu ospek, bisa terjadi dan lain-lain. Apakah kita mesti menyetujui? Ya enggak. Tapi keadaannya ya mereka adalah orang-orang yang nggak pernah ngampus, nggak pernah tahu lingkungan kampus, nggak pernah tahu gimana caranya menjadi mahasiswa. Mereka butuh ospek, orientasi. Mereka butuh tempat untuk gimana cara mereka mengenal itu. Dan dikuasai sama orang-orang. Kalau orang-orangnya benar, dia akan membuat event tersebut akan benar-benar menjadi program yang ngenalin mereka ke kampusnya gitu loh. Begini loh cara ngampus, begini loh cara lo ngobrol sama dosen, minta nilai, ngerjain tugas, absen dan lain-lain, minta cuti semester, mau bayar kuliah, mau praktikum dan lain-lain tuh gini caranya. That's it. That's ospek gitu. Nggak dengan suruh jalan duduk, jalan jongkok, pakai name tag dan lain-lain. Buat apa? Minta tanda tangan satu kampus mesti lengkap, sampai ibu-ibu kantin juga mesti tanda tangan. Dan ingat, ini pesan gua, malu cuy. Lu tuh bisa kayak gitu karena lu lebih tua setahun aja atau 2 tahun lah, atau gak tau lah peraturan kampus sekarang tuh mesti beda berapa tahun. Memalukan gak sih? Lu di respect bukan karena lu punya respect. Lu di respect karena lu lebih tua aja dan lebih tahu kampus, dan orang yang lagi nge-respect lu sekarang dengan terpaksa adalah orang-orang yang butuh pengetahuan tentang kampus atau biar dia bisa di-welcome di kampus. Bukan karena pencapaian, bukan karena nama baik, bukan karena prestasi, bukan karena reputasi atau skill atau apa. Lu di respect karena lu lebih tua aja. Dan lu memaksa mereka semua untuk respect lu karena lu punya opportunity untuk ngebuat program atau kesempatan mereka nge-respect. Jadi itu sih keresahan gue tentang disiplin, yang kata-kata yang kayak dipakai di mana aja gitu untuk mengiyakan ospek gitu, dan udah overuse lah gitu loh. Disiplin enggak gitu. Banyak juga boti yang disiplin seriusan. Kok tahu no? Lu mahasiswa, lu yang buktiin ke gue dong. Gimana caranya tidak disiplin sama dengan boti gitu loh. Di sebelah mana itu berkorelasi gitu loh. Disiplin apa juga disiplin. Ada disiplin ilmu, disiplin taat peraturan, disiplin apa? Apakah benar mereka semua yang gak disiplin dan tetap gak boti? Atau apakah benar mereka semua yang udah disiplin malah jadi boti? Apa tiba-tiba jadi boti-botian? Tapi kalau menurut kalian bagaimana ngalur ngidul gue tengah malam gini? Gue tadinya kesel terus bikin video lama-lama jadi capek. Gak tau kenapa jadi capek. Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian jangan lupa subscribe. Kalau udah subscribe, jangan lupa klik tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Dan kalau kalian masih mau dengerin gue ngebacot kayak gini malam-malam, jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Gue aktif juga di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Biasanya gue langsung curhat di sana, tapi gue lebih suka ngobrol panjang kayak gini. Dan ya sekian acara yang belum ada namanya ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, ospek gak usah dibubarin. Lebih kepada gak usah dipegang senior, bisa gak sih? Dah tuh.
best deal dari gue. Oke? Stay clean and sound. Ih, lama-lama gue bikin nih agency khusus ngospek orang-orang yang profesional bisa ngajarin orang-orang tentang perkampusan. Gue lagi yang untung dari kelakuan kalian yang mad respect, pengen banget gila hormat dari orang yang 1 tahun di bawah kalian. Gini banget kelakuan orang-orang yang gak pernah dapat hormat.